Kisah ini dimulai jauh di masa depan, tepatnya pada tahun 2121. Dunia saat itu, jujur saja, telah melewati masa-masa yang lebih baik. Setelah perang nuklir menghancurkan planet, umat manusia kini bertahan hidup seadanya di kota-kota berbenteng, satu-satunya tempat aman yang tersisa. Di sanalah kita bertemu dengan tokoh utama kita. Ia sedang mengendarai sepedanya di trotoar ketika tiba-tiba, sesosok makhluk raksasa muncul. Meninggalkan kota aman ini pada dasarnya adalah tiket sekali jalan menuju musnah bagi siapapun yang tidak sekuat baja. Namun, pahlawan kita terus melanjutkan perjalanannya tanpa menunjukkan sedikitpun rasa takut. Dunia luar telah benar-benar hancur oleh energi nuklir dan kini menjadi tempat yang sangat aneh. Tiba-tiba, sesosok mutan raksasa yang tengah berburu muncul di antara gedung-gedung, sedang mengamati teman kita. Serangga ini telah bermutasi menjadi binatang nuklir, mimpi buruk sesungguhnya bagi umat manusia. Makhluk itu tidak membuang waktu dan langsung menyerang sang tokoh utama, MC, siap mengirisnya dengan cakarnya. Tanpa berpikir dua kali, lelaki itu melompat dari sepedanya dan mengeluarkan sebilah pedang yang tampak menyeramkan dan bersinar dengan energi ungu yang mencurigakan. Ia lalu terbang ke arah binatang nuklir itu, sepenuhnya siap menghadapi serangan yang akan terjadi. Pemuda itu menyesuaikan diri di udara, mengincar serangan langsung ke bagian tengah monster besar itu. Dengan kecepatan yang luar biasa, dia mengiris makhluk itu beberapa kali dengan senjata energinya. Setelah menyingkirkan ancaman itu, ia mendarat dengan tenang seperti mentimun dingin. Karena di dunia ini, sahabatku, hanya yang terkuat yang bisa bertahan. Untuk menahan panas di sini, Anda harus lebih kuat dan lebih kejam daripada makhluk mutan ini. Namun, perjuangan di dunia ini jauh melampaui makhluk-makhluk yang telah kita lihat sejauh ini. Tepat pada saat itu, seorang pria berjas di dalam mobil lapis baja berhenti tepat di sebelah tokoh utama kita. Pemuda berambut putih itu tampaknya membuntuti kendaraan itu karena suatu alasan yang sangat spesifik. Dia lalu menunjukkan semacam kartu kepada pria di belakang kemudi. Melihat foto di kartu itu, pengemudi tersebut memastikan bahwa itulah rumah besar yang perlu ia tuju. Keduanya saling melempar senyum licik karena acara malam ini tampaknya akan berjalan baik. Tiba-tiba, lelaki tua itu muncul di luar mobil, benar-benar bingung dengan situasi tersebut. Dan pada adegan berikutnya, kita melihat lelaki berjas itu terikat sementara tokoh utama menatapnya dengan dingin. Pemuda itu lalu mengambil pakaiannya dan mengenakan topeng untuk menyelesaikan penyamarannya. Dengan pakaian lengkap, ia mendekati pintu rumah besar yang dilihatnya dalam foto. Dia membuka pintu dan memasuki tempat misterius itu, yang tampak seperti kemewahan murni di dalamnya. Begitu dia melangkah masuk, seorang wanita mengarahkan pistol ke kepalanya. Tanpa basa-basi, wanita itu ingin tahu siapa dia dan apa yang dia lakukan di sana karena dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Tepat setelah itu, wanita lain muncul dan memperingatkan bahwa jika dia melangkah satu langkah lagi, mereka akan mengurusnya. Setenang mungkin, pemuda itu memasukkan tangannya ke dalam saku dan menyuruh mereka melihat lebih dekat. Ia lalu menunjukkan sebuah benda emas dan para wanita terpesona olehnya. Resepsionis langsung mengenali barang tersebut dan mengatakan bahwa dia adalah tamu VIP yang sangat istimewa. Pemuda itu berkata dia datang untuk bersenang-senang dan sebaiknya mereka tidak merusak malamnya. Mendengar hal ini, mereka berdua menyambutnya di tempat yang dikenal sebagai Desert Eden, Eden Gurun. Salah satu wanita itu kemudian menggunakan kartu untuk membuka lorong dan membimbingnya masuk. Keduanya membungkuk dan mengucapkan selamat berkunjung. Pria bertopeng itu kemudian berjalan sendirian menyusuri lorong gelap menuju pintu raksasa. Pintu ganda yang besar mulai terbuka, memperlihatkan apa yang ada di dalamnya. Yang disebut Desert Eden ini sebenarnya adalah klub rahasia yang menjadi cukup terkenal akhir-akhir ini. Orang-orang yang nongkrong di sini adalah orang-orang penting di daerah itu atau orang yang sangat kaya. Dan yang menarik semua orang berkuasa ini adalah layanan khusus yang ditawarkan di tempat tersebut. Semua tamu berkumpul melihat panggung di mana seorang gadis muncul. Seorang nyonya rumah menyambut mereka dan menjaga suasana tetap santai di sini. Satu-satunya hal yang penting adalah uang. Dengan senyum sinis, dia berjanji bahwa dengan uang, mereka akan menikmati kehidupan yang menyenangkan. Dia membuka tirai dan memperlihatkan apa yang tersembunyi di baliknya. Pembawa acara mengumumkan dimulainya pelelangan dan beberapa gadis dibawa ke atas panggung untuk disaksikan para penonton. Produk-produk tersebut, demikian sebutannya, dipilih secara cermat dan menjanjikan pengalaman unik bagi para pembeli. Nyonya rumah kemudian mendorong para tamu untuk menghabiskan uang mereka tanpa berpikir dua kali. Ya, layanan khusus rumah itu adalah pelelangan ilegal yang melibatkan orang. Tetapi percayalah, lubang kelinci jauh lebih dalam dari itu. Sementara itu, seorang wanita berambut putih mendekati pahlawan kita dan bertanya mengapa dia sendirian. Dia lalu mempertanyakan apakah dia tidak tertarik dengan produk yang dipajang di panggung. Dengan ekspresi meremehkan, pemuda itu mengatakan hal itu membosankan dan bertanya apakah ada hal yang lebih menarik. Wanita itu tersenyum dan mengatakan dia adalah pria yang berselera tinggi dan untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik, dia perlu memenuhi syarat. Tanpa sepatah kata pun, dia menunjukkan benda emas yang digunakannya untuk masuk. Wanita itu terkejut saat melihatnya, dan pemuda itu bertanya apakah itu cukup sebagai kualifikasi.
Dia meminta maaf sebesar-besarnya karena tidak mengenali statusnya dan mengundangnya untuk mengikutinya. Keduanya kemudian menaiki tangga, meninggalkan kerumunan di belakang, yang dilanjutkan dengan pelelangan. Wanita itu kemudian membawa MC kita ke sebuah ruangan pribadi, dan membukakan pintu untuknya. Pria bertopeng itu masuk dan mendapati dirinya di sebuah kamar mewah dengan tempat tidur raksasa di tengahnya. Di tempat tidur, seorang gadis berambut merah muda memperkenalkan dirinya sebagai Xiai dan mengatakan dia berusia 18 tahun. Wanita berambut pirang mempersembahkan gadis itu sebagai barang berkualitas tinggi dan meminta pendapatnya. Dengan sedikit menyeringai, pahlawan kita menjawab bahwa dia tidak buruk sama sekali. Sang pendamping kemudian mengucapkan selamat tinggal dan menyuruhnya menikmati waktu pribadinya bersama gadis itu. MC berpikir dalam hati bahwa dia akhirnya menemukan produk tingkat atas. Xiao Mei menawarkan dirinya kepadanya, dan mengatakan bahwa mulai sekarang, dia adalah hewan peliharaan eksklusifnya. Dia lalu mendekatinya dan bertanya apa maksud pembicaraan semacam itu. Gadis berambut merah muda itu memanggilnya nakal dan bertanya mengapa dia masih berpura-pura bodoh. Pemuda itu lalu mencondongkan tubuh di atas tempat tidur, ikut bermain mengikuti permainannya. Sambil berbaring, dia berkata dia siap untuk memulai permainan. Dia tiba-tiba bangkit dan berkata dia merasa seluruh hal itu terlalu polos dan membosankan. Terkejut, dia bertanya apakah dia tidak suka saat dia yang memimpin. Pada saat itu, dia mempertanyakan apakah dia lebih suka jika dia sedikit lebih berani. Gadis itu berjanji akan sangat patuh dan bertindak patuh. Dia berbisik bahwa jika dia bukan gadis yang baik, dia bisa menerapkan, katakan saja, koreksi yang lebih intens. Dengan senyum penuh teka-teki, dia bertanya apakah dia lebih suka metode kedisiplinan yang lebih menuntut. Wanita muda itu, dengan tatapan provokatif, menjawab bahwa dia suka merasakan sentuhan alat musik milik tuannya. Dia hanya berkata, bagus, dan dengan tegas mendorongnya menjauh. Ekspresinya kini serius. Pahlawan kita mengungkap cambuk asli yang selama ini disembunyikannya. Dia lalu menantangnya untuk mencoba hal sebenarnya, dengan mengambil posisi menyerang. Tanpa ragu, dia melancarkan pukulan kuat, yang membuat gadis itu menjerit keras. Dia bertanya mengapa dia menyakitinya dan mengatakan dia tidak akan bisa melayaninya jika dia terluka parah. Dia menjawab dengan dingin bahwa dia seharusnya bisa mengatasinya. Orang-orang seperti dia tidak mudah menyerah kecuali mereka disingkirkan untuk selamanya. Dan yang lebih parahnya, dia memanggilnya Nona Beastwoman, membuat gadis malang itu benar-benar terkejut dengan apa yang terungkap. Dengan geram, dia menuntut untuk tahu bagaimana dia mengetahuinya dan bertanya apakah dia salah satu dari para penguntit yang memburu orang-orang seperti dia. Pemuda itu lalu membuka penyamarannya, memperlihatkan penampilan pemburu aslinya. Dia mengejeknya, dengan mengatakan bahwa dia adalah anggota premium dan bahwa aroma dan suhu tubuhnya mengungkap penyamarannya. Dia langsung mengubah taktiknya, dan bersikap manis serta menggoda, mengatakan bahwa karena dia tamu penting, dia sangat pantas menerimanya. Lengannya berubah menjadi cakar, dan dia memeluknya, sambil berkata dia hanya ingin membuatnya nyaman. Namun, pahlawan kita tidak main-main dan melemparkannya dengan cambuk tepat saat dia memperlihatkan wujud makhluk mengerikan aslinya. Makhluk itu terbang dan MC kita sudah bersiap untuk ronde berikutnya, tidak memberinya waktu untuk bernapas. Makhluk itu, yang kebingungan, ingin tahu siapa dia sebenarnya dan bagaimana cambuk itu bisa merusak penyamarannya. Dia mengukurnya dan berpikir, wah, orang ini punya semua bakat untuk menjadi nekrofag pemula. Jadi, dia tidak mengerti bagaimana seorang pemula seperti dia memiliki senjata yang begitu jahat. Dia dengan tenang menjawab bahwa dia hanya seorang pemburu biasa yang mengambil misi untuk memusnahkan mereka semua. Karena merasa bangga, pemuda itu bahkan memaafkannya dan menyuruhnya menelepon teman-teman kecilnya karena melawan seluruh kru sekaligus akan menghemat waktu. Si monster menjadi marah dengan sikapnya, tetapi dia tahu bahwa jika teman-temannya muncul, ceritanya akan berbeda. Dan seolah-olah diatur, sepatu bot hak tinggi yang bergaya memasuki tempat kejadian, mengumumkan bahwa pasukan kavaleri akhirnya tiba. Para karyawan klub muncul, dan mengungkapkan bahwa mereka juga wanita buas yang menyamar. Salah satu di antara mereka, yang mengenakan penutup mata, berkomentar bahwa menurutnya dia sulit dikalahkan, tetapi pada akhirnya, dia hanyalah seorang anak kecil. Wanita berambut putih dari bagian penerima tamu, menawarkan bantuan karena pria muda itu tampaknya lebih dari sekadar rekan kerjanya. Resepsionis pertama yang kami lihat, yang ada di pintu, memperingatkan kelompok itu agar tidak lengah karena orang itu adalah seorang nekrofag. Sedangkan makhluk merah muda yang bernama Xiao, dia berubah lebih jauh lagi dan memperingatkan bahwa sekadar menggunakan cakar tidak akan berguna melawan pemburu yang sudah siap seperti dia. Dia lalu membanggakan diri dan mengatakan bahwa nekrofag lain yang mencoba peruntungan mereka sebelumnya bahkan tidak punya kesempatan. Binatang lain yang beringas seperti lebah mencemooh bahwa dia sendirian dan tampak seperti pemula yang tersesat. Mereka sepakat untuk menyelesaikannya dengan cepat karena ada banyak orang yang menunggu mereka di luar. Lalu seluruh pasukan menyerbu pahlawan kita bersama-sama, berteriak memanggilnya untuk menemui sang pencipta. Pahlawan kita menghadapi 5 monster raksasa dan dengan tenang mengatakan bahwa menyerang mereka sekaligus hanya akan membuat pekerjaannya lebih mudah. Dan begitu saja,
dia mengeluarkan jimat yang mulai bersinar dengan energi emas yang kuat. Pemuda itu kemudian mengaktifkan benda misterius itu, bersiap melepaskan kemampuan jahat pada makhluk-makhluk itu. Energi jimat itu, yang sekarang mengalir biru, disalurkan langsung ke cambuknya, yang mulai bersinar terang. Dan kemudian dia melepaskan serangan listrik dahsyat yang mengenai kelima monster sekaligus, menggoreng semuanya. Salah satu dari mereka terlempar dan terluka parah, bertanya-tanya bagaimana seorang pemburu sederhana dapat menggunakan kemampuan khusus setingkat ini. Terbaring di tanah dan benar-benar babak belur, makhluk merah muda itu mengakui bahwa pada akhirnya dia meremehkan pria itu dan membuat kekacauan besar. Pahlawan kita berdiri tegak hanya melihat musuhnya tergeletak di lantai tanpa peluang untuk melanjutkan pertarungan. Dia lalu menjelaskan bahwa itu bukanlah kemampuan spesialnya sendiri, melainkan kekuatan dari benda sihir yang sangat kuat. Pemuda itu berkomentar bahwa sepadan untuk menghabiskan jimat petir mahal seperti itu untuk menghabisi 5 musuh sekaligus. Tiba-tiba, seorang pemburu lain memasuki ruangan dan rahangnya ternganga di tempat kejadian. Semua makhluk dikalahkan di lantai. Pria itu dan kelompoknya segera keluar dari sana, berteriak ketakutan karena ada wanita-wanita buas yang sedang memakan camilan para klien. Ternyata, kelima hama ini memikat orang ke sana dengan janji layanan khusus. Di balik layar, mereka juga melahap beberapa klien yang datang ke sana untuk mencari waktu bersenang-senang. Wanita buas ini jauh lebih berevolusi daripada binatang nuklir biasa, karena sama cerdasnya dengan manusia. Tokoh utama kita memperkenalkan dirinya sebagai Lusing dan berkata bahwa misinya hanyalah melenyapkan binatang buas dari tempat itu. Dia kemudian mengeluarkan inti nuklir dari makhluk yang kalah, hadiah tambahan untuk misi yang berhasil. Di dunia ini, para pemburu dikelola oleh sebuah serikat dan menangani segala macam masalah. Kebanyakan dari mereka adalah manusia baru, New Humans, sekelompok orang yang membangkitkan kekuatan karena radiasi. Selain meningkatkan atribut fisiknya, mereka juga dapat membangkitkan kekuatan super. Lusing mengonfirmasi bahwa dia manusia baru, tetapi kemampuan istimewanya jauh di luar kotak. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, MC kita naik ke sepedanya dan keluar dari sana. Dalam kilas balik singkat, kita melihat dia adalah seorang yatim piatu yang biasa dipukuli dan kelaparan untuk bertahan hidup sampai suatu hari dia bertemu penyelamatnya, kapten tim nekrofagnya, Fen Xiao. Dia mengetahui bahwa dia adalah manusia baru dan mengundangnya ke timnya, si macan tutul kembar, Twin Leopards. Setelah berusaha keras dan berlatih, ia mencapai peringkat C, tetapi ia masih jauh dari anjing teratas peringkat S. Dia menemukan cara untuk menjadi lebih kuat dengan menggunakan senjata yang, katakan saja, bukan milik dunia ini. Kembali di kota, pemuda itu memarkir sepedanya di depan gedung tempat tinggalnya. Untuk memastikan keselamatannya, ia mengunci pintu dengan rantai dan gembok tugas berat. Pahlawan kita memasuki kamarnya, sebuah tempat yang sangat sederhana yang merupakan kebalikan dari rumah mewah itu. Pria muda itu duduk di sudut ruangan sambil memegang benda hijau yang bersinar terang. Dia perlahan menutup matanya dan pingsan setelah hari yang sangat melelahkan. Matanya terbuka dan sekarang satu berwarna ungu dan lainnya berwarna kuning. Ini adalah kemampuan manusia barunya yang spesial yang memungkinkannya melakukan perjalanan ke dunia lain. Tempat ini benar-benar berbeda dari dunia asalnya dan dikenal sebagai alam abadi, Immortal Realm. Tidak seperti kiamat, di dunia yang aneh ini, adalah mungkin untuk mencapai keabadian. Seorang gadis kecil mengambang muncul dan bertanya apakah master sekte ini akhirnya terbangun. Pahlawan kita, yang kini mengenakan pakaian berbeda, mengatakan bahwa misinya berhasil dan ia mengumpulkan sejumlah bahan. Dia ingat saat dia tertidur di padang pasir dan saat berikutnya dia terbangun di tempat gila ini. Meskipun dia pernah bepergian ke sini sebelumnya, dia masih menganggap semua ini agak tidak dapat dipercaya. Untuk menjelaskan bagaimana semua kekacauan ini dimulai, dia perlu kembali ke masa lalu beberapa bulan yang lalu. Adegan kemudian membawa kita ke suatu tempat gelap dengan setumpuk orang yang meninggal di bawah langit merah. Pada hari itu, dia tertidur di rumahnya seperti biasa, tidak menyadari apa yang menantinya. Namun, saat ia membuka matanya lagi, ia mendapati dirinya berada di suatu tempat yang aneh dan bertanya-tanya di manakah sebenarnya ia berakhir. Pada saat itulah Lusing menyadari bahwa ia telah dipindahkan ke dunia lain yang sama sekali berbeda. Mula-mula ia mengira dirinya hanya bermimpi buruk tentang apapun yang dilihatnya di sekelilingnya. Namun, bau mayat yang kuat itu begitu nyata hingga membuatnya mual. Yang mengejutkannya, gelang pemburunya ikut dan masih berfungsi dengan sempurna. Namun, pada saat berikutnya, sesuatu yang lebih aneh muncul tepat di depannya. Dia melihat sebuah bangunan kuno mengambang yang ditutupi paku-paku aneh. Suatu pemandangan yang sungguh dari dunia lain. Pada saat itu, sakit kepala hebat menyerangnya, dan ingatan tentang pemilik asli tubuh itu mulai bermunculan. Ia menemukan bahwa energi spiritual dunia ini habis dan digantikan oleh energi jahat. Dengan itu, berbagai setan dan monster mulai memburu manusia, meninggalkan jejak kehancuran. Dan cara yang dilakukan para penggarap sisanya bahkan lebih jahat lagi, untuk mempertahankan kekuasaannya. Pemilik tubuh sebelumnya adalah seorang pengikut sekte kenaikan, dan tugasnya adalah menggali harta karun. Rakyat biasa tidak sanggup melawan para petani,
jadi yang bisa mereka lakukan hanyalah patuh. Pemimpin sekte kenaikan itu tampak sebagai orang saleh yang melindungi tanahnya, tetapi pada kenyataannya, ia melihat pengikutnya sebagai ternak untuk pengembangan dan kekuasaannya sendiri. Sang guru akan mengekstrak jiwa para pengikutnya dan bahkan menyebut tindakan ini sebagai berkah bagi mereka. Beberapa murid yang memiliki bakat lebih tinggi dalam kultivasi menjadi bahan untuk membuat pil kenaikan. Oleh karena itu, banyak murid dikorbankan dan jasad mereka dibuang begitu saja di padang gurun. Terkejut, dia bertanya-tanya apakah ini cara berkultivasi di dunia ini dan memahami bahwa dia bereinkarnasi ke tubuh orang lain. Tiba-tiba, sakit kepalanya kembali dan dia bertanya-tanya apakah akan muncul lebih banyak kenangan. Dalam sebuah kenangan, seorang tetua menceritakan kepada Lusing muda bahwa pada zaman dahulu kala, ada banyak sekali master kultivator. Saat itu, praktisi yang kuat jumlahnya banyak seperti awan di langit. Para petani masa kini tidak lebih dari sekadar murid di masa lalu. Pemimpin sekte pada masa itu begitu hebat, bahkan Raja Iblis pun datang untuk belajar darinya. Namun, masa-masa indah itu berakhir, dan suatu hari, energi spiritual habis dan langit praktis runtuh. Untuk melestarikan sekte tersebut, penguasa pada masa itu menggunakan teknik terlarang dan rahasia. Teknik ini melindungi aula utama, tetapi sekte tersebut terkubur, menunggu seseorang untuk menghidupkannya kembali. Namun, dengan berakhirnya energi spiritual, energi jahat menyebar ke seluruh negeri. Sebagai pengganti para kultivator lama, muncul para kultivator baru yang menggunakan metode jahat untuk memperoleh kekuasaan. Oleh karena itu, dunia saat ini disebut sebagai wilayah pemurnian abadi, dan kejahatan merajalela. Sang tetua mengatakan bahwa anak laki-laki itu adalah keturunan terakhir sekte tersebut, dan bahwa ia harus membangunkannya suatu hari nanti. Sayangnya, pemilik aslinya ketahuan sebelum menemukan pintu masuk, jadi warisan itu sekarang menjadi miliknya. Sang tetua memerintahkan dia untuk menemukan reruntuhan sekte dan menggunakan gelang untuk membuka jalan tersebut. Kembali ke masa sekarang, pemuda itu mengikuti instruksi untuk mencari lokasi reruntuhan. Dia kemudian menyadari bahwa deskripsi itu sangat cocok dengan tumpukan mayat di tempat dia pertama kali terbangun. Salam sehat teman-teman channel Manhwa MFA. Dukungan dan support dari kalian adalah suatu kehormatan bagi saya untuk tetap semangat membuat channel ini makin maju. Subscribe, like, dan komentar kalian sangat saya nantikan. Semoga Anda dan keluarga Anda selalu diberikan kesehatan lahir dan batin. Terima kasih. Salam sehat teman-teman channel Manhwa MFA. Dukungan dan support dari kalian adalah suatu kehormatan bagi saya untuk tetap semangat membuat channel ini makin maju. Subscribe, like, dan komentar kalian sangat saya nantikan. Semoga Anda dan keluarga Anda selalu diberikan kesehatan lahir dan batin. Terima kasih.